Ya Lur, kita lanjut kembali di program acara Sriwijaya sore ya, masih transisi Sriwijaya sore yang menuju Sriwijaya malam. Dan seperti yang kita jelaskan tadi, pada sore hari ini kita ngobrol-ngobrol ada satu seniman ya, pencipta lagu dan musisi juga. Beliau adalah Benny Hadislani dan lagunya salah satu lagu yang bernuansa religi yang kita dengarkan dan ternyata adalah karya cipta beliau yang luar biasa dinyanyikan oleh banyak orang ya. Dan mungkin untuk yang bertanya-tanya yang bersama Benny Hadislani yang pengarang lagu grup musik ada The Massive, Armada dan macam-macam, nanti kita akan tanya satu persatu. Langsung baik kita bersua bersama beliau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ben? Alhamdulillah baik. Ini sengaja datang ke Palembang ini caknya ngobrol-ngobrol gitu nih, janji yang lama deh. Janji lama, janji adalah hutang. Benar. Ya, ini Benny berapa hari di Palembang sekarang? Rencananya berapa hari di Palembang? Rabu balik. Rabu balik ya. Jadi jarang kalau Benny ini kalau sudah ke Palembang pastilah banyak kegiatan yang pacak di PLOI. Dan kita ngejarnya susah, agendanya banyak. Kalau kemarin Melo ini acara 17-an dengan Papri ya. Acara 17-an. Dan dapat penghargaan dari Papri juga. Alhamdulillah termasuk toko yang 20 tahun 20 tahun berkarya. berkecimpung di dunia seni. Bakal mungkin lebih ya 20 ya. Lebih. Iya. Nah, ngomong masalah lagu tadi, lagu kita awalnya dengan lagu religi tadi ya. Iya. Itu tahun berapa nyiptakannya? Lagu Ayo kita sholat masjid ya. Ayo sholat di masjid. Jadi lagu itu sekitar tahun 2012 sempat direkam sama teman saya. Nah, terus 2017 benar-benar kita bikin pergerakan masif waktu saya dengarkan ke Ustadz Dedi Sulaiman. Wah, ini bagus bang, mesti banyak yang nyanyi. Jadi lagu itu saya sama adik saya Ramada Masif, produser. Waktu itu yang datang Ustadz Dedi Sulaiman. Terus Ustadz Dedi ngomong nanti ini ada Ahmad Dhani Opik. Dalam hati kita waktu itu cuman apa mungkin Ahmad Dhani mau nyanyi lagu orang kan gitu kan. Betul. Ternyata progresnya sangat cepat, nggak sampai seminggu 3 hari Ustadz Dedi ngomong besok kita rekaman di rumah Ahmad Dhani. Nah yang lainnya yang meluncur itu ada Bang Fadli Padi, ada Firza. Dalam satu hari? Iman Jirok. Enggak, lagu itu diselesaikan kurang lebih 3-4 bulan karena waktu itu nunggu Ari Untung baru balik umroh atau naik haji. Ari Untung juga ikut ya. Iya. Dan ini menjadi masterpiece ya katanya, atau blueprintnya atau apa yang penantian atau memang bisa dikatakan karya terbaik lah yang dari sekitar 1000 lagu mungkin ini yang paling baik karena kita ngajak untuk sholat di masjid tadi. Ya, terus banyak seniman-seniman papan atas gabung di situ yang gabung bersiar. Iya, oke. Dan Doro Gala kita kemarin mengingatkan kembali pengen bergabung silakan di 0711351656 bersama Benny Hadislani yang biasanya menciptakan beberapa lagu-lagu band-band hebat ya. Tadi kita jelaskan ada The Massive band ya. Ini yang terbaru apa? The Massive yang terbaru justru kita kerjasama. Saya produce sama Rama The Massive, penyanyi baru ada Keniki, anak Gen Z dari Jakarta. Terus ada yang sudah keluar itu Hans, vokalis Grass Rock. Tunggal? Dia solo ya? Solo. Kita kerjasama di semacam agregator musik yang diinisiasi oleh anak-anak The Massive. Oke. Jadi mereka akan support full di sosmed. Jadi lagu-lagunya akan didengarkan kayak apa ya, jasa putar lagu tuh ya? Iya. Udah ada di Spotify, di Digital Store 15 Agustus kemarin. Oke, lagunya dari Hans sama Grass Rock itu judulnya Antagonis, agak medium beat rock sesuai kitohnya lah. Terus ada Kenny Kie itu saya bikinkan lagu judulnya Meja Makan. Oh, cerita tentang makan lah ya, atau tentang kehidupan. Jadi saya dengar dari cerita-cerita masyhur kalau untuk kenal seseorang kan butuh waktu 3 hari bersama. Nah jadi kenalan di meja makan, terus dia lihat attitude-nya bagus, tertarik, ada harapan di akhir lagu semoga kita bisa menyatu gitu. Ya, oke. Selanjutnya lagu apa lagi? September akan keluar Kidnap Flanella.
Oke. Solo album pakai lagu saya yang produce berdua sama Ramadan Masif. Terus ada juga Ari Goliat next mungkin 2 bulan lagi Mm-mm. akan pakai lagu saya juga. Oke, Ari Goliat nih. Wih, nama-nama hebat semua dia. Nggak nyangka punya apa Cek Benny ini punya kawannya macam-macam. Ini Tapi ini juga hebat nih kawan yang iya, mana? melok ini. Dodo sini, enggak apa nih. Dodo sini. Kita Vidi sini anakku band. kita macam ngobrol-ngobrol juga ini. Udah PD ini adik atau anak didik ya? Binaan itu? Bisa dijelaskan? Bisa kenal dengan Kak Benny di mana nih? Oh, kalau kenal dengan Kak Ben ini dari tahun berapa Kak kita waktu ke Malaysia? Ke Malaysia. Ya, waktu ke Malaysia itu kemarin ada bulan ada project Pak. Jadi pas project itu kenal sama Kak Benny, dari situlah mulai kami bisa kenal. Ke Malaysia ini satu tim sama Kak Benny atau berdua? Ada project band waktu itu. Kebetulan Kak Benny jadi produsernya untuk ke sana ke Malaysia. PD ini vokal. Vokalis. Oh, nama grup ini? Anakku band sekarang. Anakku band. Anakku Band. Dan lumayan viral di YouTube untuk Sudah masuk di Pro 2 ya? Pernah waktu itu pernah ada Pro 2. Oh. Kalau di Pro 2 pasti ngetop ya. untuk band indie 300.000 viewer dalam waktu yang cukup dekat lah ya, prestasi di YouTube ya. 3.000 300.000 viewer. dan 300.000 viewer ya atau pengunjung yang melihat Penonton, ya, iya. penontonnya. Hmm. Di video klipnya di YouTube. YouTube. YouTube wah luar biasa ya. Cerita tentang apa lagu-lagunya? Kalau lagu sih banyak tentang inilah, tentang anak-anak muda, percintaan. Terus ada juga religi juga ada. Religi. Tapi lagu sendiri atau lagunya Bang Benny? Lagu sendiri. Oke, nah ini terinspirasi dari Bang Benny ya. Ben, ini banyak anak-anak muda nih, termasuk dari kita di Palembang ini juga lagunya dipakai itu yang Armada ya. Dan Kertas, dua kertas ya, band. kertas ya. Terus band-band mana lagi yang mungkin bisa dikatakan binaan dari Benny apa dulu? Yang pakai lagu saya itu ada Aris Idol, Dearly, Indra Bekti, Elo, siapa lagi ya? Banyak ya. Indra Bekti lagu Benny juga? Iya ada Lagu apa? Kamu adalah takdirku waktu dia pas ya, mau nikah dulu. Tahu ya, oke. Untuk penciptaan proses lagu nih kan, ada berapa tadi jumlah lagunya? Sekitar 1.000. 1.000. Ini wong luar biasa nih kalau nyipta ke lagu 1.000 ya. Memang dulu awalnya band ya? Dari SMP kelas 3 bikin lagu. Dulu di SMP 8. SMP 8. SMP 8, kelas 3 bikin lagu, itu mungkin SMP itu masih 10-20 lagu lah. Nah pas SMA, masuk SMA BW, jebolan tahun 96, itu setiap sekolah bikin lagu, bikin puisi, bikin lagu pasti di kelas. Di SMP. Jadi Dan dari SMP itu ada yang di cover ulang untuk dibuat, direkam? belum, tapi lagu pertama kali aku buat masih tahu sampai sekarang. Belum ada niat untuk mengcover atau karena mengcover kan- atau meremake. Karena kan apa kualitas lagu kan dari hari ke hari, terus semakin banyak lagu semakin dipikirkan gitu. Oh iya, mana yang duluan ya? Jadi kalau aku bilang 1.000 tuh mungkin dari umur 14-15 tahun itu, kalau sampai hari ini kalau lagi produktif Pak biasanya sehari 5 lagu bikin. Nah, ini Sehari 5 lagu. ya ini sudah berjalan kan. Itu terdata atau tertulis? Di Jakarta ada bukunya ada 4-5 buku. Nah ini Bidi. Buku tebal. Iya, jadi nggak Bidi buku tuh. Siapa tahu udah butuh untuk di band ya. Nah, ada harta karun nih. Sikok 2 jadilah. Iya. Tapi tetap kalau royalti balik ke Benny. Ada aturannya. Kembali ke royalti tadi. Ini kan tadi digerakkan teman-teman aksi ya. Aksi asosiasi komposer. Dan juga Benny masuk di situ. Dan sampai sejauh mana untuk royalti seniman di Indonesia nih bentuknya? Sebenarnya masih sangat jumping ya. Masih belum sebanding kalau menurut aku. Dan lagi diperjuangkan terus ini kan biar bisa ya dapat lumayan lah ya. Tapi sekarang di era indie label digital store ini semua bisa jadi artis, selebgram contohnya, youtuber, tidak perlu lagi melalui perusahaan-perusahaan rekaman yang besar kan. Jadi bisa dewek dia. Oke, jadi bisa. Contoh yang besar mungkin Tulus salah satunya ya. Oke, jadi bisa. Sekarang pesan juga bisa ya sendiri yang buat rekam dan manajemen sendiri ya. Bisa.
Yang dia dilempar ke kayak tadi ya. Intinya kalau lagunya meledak, taruh nomor telepon seluruh Indonesia pasti cari kalau lagunya meledak. Oh, benar. Nah kalau tidak meledak itu tugas berat, PR berat manajer untuk memarketing si artisnya. Oke, ya pasti gue tanggapan di mana-mana, cuma bahasa Lembang. David nih. Oke, kembali ke karya dan ada beberapa lagu-lagu dari band ini lagu-lagu daerah. Kenapa kepengen buat lagu daerah, Ben? Tahun 2008 aku jadi produser Visit Musi, album Visit Musi, Bang Sumsel itu 2008. Nah di situ ada satu lagu yang ya Saman judulnya. Ternyata lagu itu kan sampai sekarang Hits ya. dijadiin tarian, pas wong nikahan segala macam. Aku berpikir kok tidak ku teruskan perjuangan aku di situ. Makanya di 2010 itu aku gerai lagi WKG band Wong Kito Galo itu. Lancip, Nyampa, ngetop nih itu Lancip. Iya. Manomato Kau banyak Iya. ya. Iya. Lancip tuh nomor 2 setelah ya Saman tadi. Saya sama nih. Kalau Wong tahu lagu Lancip pasti. Tahu iya. Dan itu sudah dibuat ke video klipnya dan walaupun video klipnya sederhana tapi luar biasa maknanya situ yang dibuat itu ngajak anak-anak muda yang penting dengan mengenal bahasa Palembang ya. Iya. Nah terus beberapa lagu sudah dibuat lagu Palembang, lagu Bahasa daerah. Palembang ya? Cuman yang Palembang ya, kalau lagu daerah yang lain kan jauh. Belum ada. Malah aku tuh pengennya aku bahasa Palembang ini menasional kalau bisa. Jadi pecah uang Palembang tahu lagu Manu Ya lagu Jawa ya. Apalagi sekarang kan booming kan apa kayak Caknan segala macam Iya. itu. Padahal kita tidak ngerti mungkin bahasanya. Cuman tahu notasinya paham. Nah, aku pengen juga lagu Palembang tuh. Tapi kalau Palembang ini genrenya ngelari kemana? Kalau misalnya di daerah pesisir itu gak India, dangdut ya. Tapi kalau misalnya di arah timur tuh dance, pop, remake gitu. Kalau di Jawa tuh campur sari kayak Ojak Denny Caknan tadi. Nah kalau di Palembang lari kemana kalau kita buat musik biasanya? Ini ilmu juga nih. Proses lagu itu bisa sampai meledak mesti punya tim yang sangat solid dari tim kreatif, tim rekaman di studio, manajernya juga. Jadi kadang-kadang aku pun sebagai seniman, dari 1000 lagu itu aku udah nyangkut kasih tak dianggap itu meledak ya. Iya. Dan itu menurut aku lagu grade B minus C kali ya menurut aku, bukan lagu grade A. Lagu grade aku tuh Natural, The Massive, Dear the Idol sampai ke ujung dunia itu grade A. Dan kan tadi aku dengar Natural keren. Aku buat backsound untuk layar. Iya jadi kadang-kadang kita kira biasa-biasa ternyata publik nilai bagus Pak. Iya. Jadi itulah realita hidup. Jadi dari 1000 yang aku buat, yang sudah terjual itu sekitar 90 lagu. Iya. Yang meledak itu sekitar 5-6 lagu termasuk tadi Ayo Sholat di Masjid sama The Massive Fit Iwan Fals satu-satunya itu kan. Satu ya. Wah, itu Jadi kita 1000 kali usaha, yang sukses itu mungkin 90, yang meledak kan 3. karena nasib tadi ya, bukan The Massive, bukan The Nasib. Dan nasib. Jadi kalau lagunya tadi katanya kita anggap ini bagus, ternyata di pasaran tidak gitu. Ketika kita ngomong santai-santai ternyata Meledak. tadi meledak ya. Kasih tak dianggap itu kan. Kalau lagu dari anakku tadi Vidi. Ya. Vidi apa lagu jadi Di anakku itu kalau yang sampai 300 judulnya Hai Berita. tentang Tentang kita tuh dengan seseorang sudah lama tidak ketemu, jadi tidak ada cerita-cerita lagi gitu kan. Jadi benar-benar kami tuh menginginkan Lost berita dari dia gitu. Lost Contact? Iya, Lost Contact. Oke. Iya. Dan ini tapi tetap ya namanya kontak dengan Bang Ben ini untuk konsultasi ya. Iya, tetap. Dari bentuk konsultasi. Kalau musiknya musik apa Ben mereka? Apa? Musik apa dimainkan mereka? Pop, genrenya pop. Pop ya. Sebenarnya menarik. Tahu waktu kami ke Malaysia itu ada label sudah mau sama Mereka. mereka sudah siap sign kontrak, ternyata ownernya sakit keras. Itu tadi nih masuk ke nasib tadi. Iya. Sudah sampai Malaysia kami. Iya. Tapi tetap yang Oke. sudah konser lah itu kan ya. Iya. Sempat konser juga sana atau tampil atau rekaman? Tidak tampil di sampai di kafe. internal. Oh, oke. Ya. Membawakan lagu tadi atau lagu lain? Lagu lain. Nah, kalau yang di Malaysia tuh kemarin tuh bandnya beda lagi. Oh, ada lagi. Paduka. Nah, ini aku buat lagi dengan dewe, konsep dewe gitu anakku band itu. Band kalau sekarang anak indie atau anak band ini masih bisa layak di Indonesia atau di Palembang dia?
Ya layak lah. Tapi juga masa gini, maksudnya layak untuk diteruskan itu karena juga studio ini kan sepi sudah mulai. Karena banyak home recording kan. Iya. Pakai laptop bisa. Ya sebenarnya balik-balik ke semangat, daya gedor mereka kuat dak. Kalau mereka kuat insya Allah sampai juga. Ini itu kan dengan kekuatan dewe itu ya. Iya. Dengan Tapi kan walaupun ini tetap aja bisa ada investor kak. Bisa ada investor, kerjasamanya sejak mana sistemnya atur persentasenya. ini harus ada ilmu yang ditanamkan ke anak-anak ya, yang anak muda ya. Mungkin buat ini deh kerjasama dengan Pak Hapri juga itu membuat Carong menembus major tadi atau membuat lebih dikenal banyak gitu. Sebenarnya ketika lagu itu meledak kita tidak perlu lagi perusahaan-perusahaan besar Yang itu. penting lagu. Iya, karena begitu dia meledak, perusahaan ini pasti akan ngambil share profit persentase yang lebih besar mungkin daripada kita. Coba manajemennya tuh Ben. Memang Link ya, betul link ya. Kalau meledak yang masuk itu bisa dia dampaknya bisa mereka konser di mana-mana. Tanggapan lah ya katanya bahasa Palembangnya. Terus tapi kita ngambil yang tadi yang katanya hak kita tadi yang harus di mana katanya yang berizin atau itu harus tahu mereka tuh kan. Kebanyakan mereka belum banyak tahu. Iya, Kak, sebenarnya kalau di aksi itu teman-teman aksi yang diinisiasi Ahmad Dhani sama Piu Padi sebagai ketua, itu lebih ke menyasar ke yang sudah profesional. Misalnya bermain yang ke 30 juta sekali manggung, 100 juta. Nah kalau yang masih di bawah 10 juta tidak ada di Mbek. Cap penyanyi kafe, band-band wedding yang kecil itu tidak di Mbek. Misalnya mereka main yang lebih pasti tak dianggap tidak, tapi yang ketika main di angka tertentu misal 20-30 juta bisa kita ambil. Konser besar. Ya karena waktu pas launching aksi itu kan Pak Erick Thohir kan sempat ngomong tak akan tumbuh pohon kalau nggak ada akarnya kan. Nah lagu ini akarnya. Iya. Jadi setiap pertunjukan seni itu kan kru dibayar cash, ya kan? Lighting dibayar cash. Terus soundman dibayar cash. Nah, masa lagu yang disuguhkan pengarangnya tidak dibayar? Benar. Dibayarnya kaget setahun lagi, setengah tahun lagi. Itu pun tidak besar. Perhitungannya ya rancu kalau Joko. Itu seadanya be kadang dibayar. Iya, perhitungannya rancu. Sebenarnya kan kalau hitungan awam aku dulu sebelum aku masuk aksi. Ketika band itu misalnya main di angka 100 juta. Ya. 10 lagu lah ya. 10 lagu kan. Berarti nilai ekonomis per lagu 10 juta kan? Iya. Iya kan? Nilai ekonomis per lagu 10 juta. Nah, dari 10 juta itu masa pengarang lagunya tidak dapat 10%, 5% aja. Benar. Kita tahan dulu ada yang tanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana nih? Dengan Pak Haji Ilham di Muba. Pak Haji Ilham di Mubang. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Caknya nih bakal jadi investor nih musik. Pak Haji Ilham hobi rekaman atau denger budak-budak main band, Pak? Enggak, tadi pembicaraannya masalah ini ya, soundtrack masalah lagu daerah ya. Ya. Nah, boleh saya kasih usul sedikit? Boleh? Begini loh, tadi siapa tadi narasumbernya? Benny Hadislani, pencinta lagu. Oh ya, selamat malam Mas Denny. Selamat malam Pak. Iya. Jadi begini Mas, saya setuju dengan kata-kata Mas tadi yang kalau lagu daerah Palembang itu dibahasakan bahasa Indonesia. Nah, salah satunya seperti lagu yang Pegawai Negeri Golongan 1 itu ya. Nah, itu yang saya maksud itu kalau bisa lagu Palembang ini sebenarnya bagus-bagus semua loh. Tetapi orang daerah luar itu nggak mengerti bahasanya. Andaikan saja bahasanya dirubah dengan bahasa Indonesia, kemungkinan makin banyak yang suka gitu. Ada 2 versi lah ya. Iya. Ya. Itu yang pertama. Ya. Lantas yang kedua, saya mau bertanya sedikit Iya. sama siapa tadi narasumbernya? Benny. Ya, Mas Denny. Lagu-lagu yang dari Damasif itu lagu-lagu apa ya Mas ya? Banyak Pak, ada Yang diciptakan oleh Mas Benny. Iya. ada 9 natural. Yang terbaru ya. Ya. Natural tuh tahun 2000 berapa 10-an. Ada Samar, Tak Bisa Hidup Tanpamu itu waktu The Massive juara 1 MLF Wanted. Ya.
Simpati padamu, terus berbesar hati. Banyak ada 9 sekitar 9 lagu. Yang hits Yang paling hits Natural. Kusuka kamu apa adanya. Itu. Mm-mm. Artinya itu ada bahasa Indonesianya ya. Oh iya, itu memang lagu bahasa Indonesia kan The Massive band ya berbahasa Indonesia. terputus ya. Ya ini mungkin sudah kita masuk yang bahwa Pak Haji Ilham tadi bahwa pengen ya lagunya Palembang di bahasa Indonesia biar orang ngerti. Tapi kalau JBN tadi bahwa kalau bisa lagu Palembang ini langsung go nasional. Ya. Sebenarnya sama ketika kita kayak dengar lagu Jawa, kita kan nggak begitu tahu arti cucak rowo, manu cucak rowo apa. Dan cuman kita menikmati kan si notasi sama liriknya kan. Jadi itu aransemen balik ya. Iya. Jadi pecah lagu siapa sih? Atau lagu Stasiun Balapan kan kita seneng banget. Nah, maksud aku cara bebek di Bali itu ya. iya. Kita nggak ngerti ya. Maksud aku ya coba, tapi memang mungkin persatuan paguyuban Jawa ini kan kuat gitu ya. Kalau kita kan mungkin kurang banyak. Tapi kalau di seputaran Sumbaksel Palembang ini ya bisa dikatakan dimengerti lah ya lagu-lagunya ya. Iya. Dipahami lah. Sebenarnya Cak Lancip itu aku sempat riset juga Cak Wong yang apa di misalnya dia apa di Kalimantan kalinya kan kadang-kadang dia merasa senang kangen itu lagunya Pak. Iya. Atau gini, bukan hanya perantauan di Kalimantan di mana-mana. Uang yang ada dialek Melayunya juga merasa dirinya ya pulang kampung lah ya. Ya. Jadi kan faktor apa? Faktor kedekatan ini ya batin ya. Iya. Langsung nerimo kan. Iya. Tapi memang tidak sebanyak tersebar etnis Jawa kan mana-mana. Oke. Ya. Benny pengen ngobrol banyak tapi kita jam 8 nanti kita bergabung sama Belajar Sumbaksel untuk ada program dia putar lagu tapi gantian. Nah, kalau hari ini kayaknya sudah lihat ini jatanya. Wih mantap. Sudah lihat lagu-lagu daerahnya Sumbaksel itu satu tempat akan dirilih di Sumbaksel. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol lagi ada kira-kira apa yang menjadi tujuan berikutnya untuk Benny? Karena Benny sekarang sudah mulai masuk ke religi. Iya, bukan seperti Benny dulu lagi. Tidak ngoyonian gitu. Nah, tujuannya apa ke depan ini? Tujuan ke depannya sih husnul khotimah kalau misalkan iya kan. Nah, terus aku dengar dari guru apapun profesinya berdakwah lah. Nah, jadi supaya profesi ini bermanfaat buat umat kalau bisa kan. Nah, selain itu memang aku pengen ya itu tadi bahasa Indonesia, bahasa Palembang ini terkenal. Cak lagu Lancip tadi kan Wak Dola kan ngomong senang ya lagu itu terus. Nomor 2 lah jago pada dikenal. Ya samaan kan. Nah, bisa lebih mulas lagi. Asal sebenarnya ada persatuan dan kesatuan dari pemerintah setempat, senimannya benar-benar bergerak. Cak K-pop itu nggak meledak seketika kan. Disusun kan mungkin 10-20 tahun yang lewat. Ditata benar-benar disupport. Jadi tidak tercerai-berai. Cak Sapulidi kan disatu jadi kuat. Jadi gini, budaya kita angkat. Kalau melok kalau termasuk teknologi dan kemajuan dan juga industri lainnya. Jadi itu ya mungkin Benny. Dan balik tadi kalau itu harapannya ke depannya membuat suatu bisnis musik ini menjadi luar biasa ya. Iya, dan tidak bisa dianggap sepele ketika satu lagu meledak kayak kasih tak dianggap itu kan. RBT-nya bisa sampai 3 miliar waktu itu. RBT di zaman RBT ya. Iya betul. Belum stripping sinetron. Waktu itu salah satu lagu aku dipakai. Tapi dapat penciptanya? Dapat. Iya. Waktu itu lagu aku dipakai soundtrack sinetron itu per sinetron tuh 5 juta bayarannya. Tapi untuk sekarang karena ada sosmed. Iya. Jadi mungkin agak berkurang sudah. Aku tanya kawan aku pengarang lagu top berapa per episode sekarang bayaran soundtrack sinetron lagu itu 1.250.000 sampai 1,5 juta cuman. Satu episode. Iya, tapi kalau kali 1.000 kan lumayan. Benar. Kalau episode panjang ya. Iya. Dan mungkin Vidi terakhir nih. Setelah ketemu dengan Kak Benny ini atau Benny ini apa harapan ke depan untuk band-band kita juga untuk bandnya Vidi? Harapan kami sih ya untuk maksudnya kan sekarang ini sudah mulai ini Wak ya apa namanya anak-anak band ini sudah mulai kata tadi banyak sudah mulai lagi musim lah istilahnya kan ya. Jadi pengen studio udah lagi sepi. Harapan kami sih
di Palembang ini tetap ada itu kayak itu kan. Jadi tetap memunculkan generasi-generasi di mana akan menjadi penerus Kak Beni tadi gitu Tongkat loh. estafet. Tongkat estafet. Jadi kami juga jujur kami merasa bangga bahwa di Palembang ini ada loh pencipta lagu yang sampai ngetop ke nasional seperti itu, karya-karyanya seperti itu. Nah, kami juga Menginspirasi, ingin, iya betul. Kami juga ingin kami ini ada yang meneruskan itu gitu. Jangan mati di Kak Beni seperti itu. Itu harapan kami. Terima kasih untuk Vidi menemani Beni pada malam hari ini, dan kita akan undang kembali karena kurang puas aku nanya-nanya ya. Iya, Aku pengen tahu nih Mak Mano nih yang membuat lagu yang terbaik gitu. Belum, pasti banyak keluar bumbu-bumbunya kakek ya. Siap. Makasih Beni, semoga bisa sama-sama. kita ngobrol lagi di sini ya. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu kalau kita akan putarkan satu buah lagu karya dari Beni Hadislani yang uji aku lebih menarik dari lagu-lagu lainnya, yaitu Nyampak. Nah, ini ya. Kita dengar ke lagu Nyampak. Ya, mungkin lagu yang diamakan Haji Ilham tadi bahwa inilah versi Indonesia ke Palembang dengan pop, genre pop. Ya. Aku nggak pernah nyangka kau udah sebaik yang kukira. Niat nggak pula nyangka karena keluarga kau terpelajar. Kau biar ke aku nyampak dekat lewat. Aku terkarang dewean.
pernah yang